Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, saya Tri Wulandari dengan NIM C1B02178. Di sini saya akan menjelaskan manajemen keuangan, yaitu materi tentang manajemen persediaan dengan dosen pengampu Dr. Haji Tona Ultra Lubis, SEMM. Di sini saya akan membahas tentang yang pertama pengertian manajemen persediaan, yang kedua jenis-jenis manajemen persediaan, yang ketiga metode manajemen persediaan, dan yang terakhir yaitu fungsi dan manfaat manajemen persediaan. Baiklah, pengertian manajemen persediaan. Persediaan atau inventory adalah bahan atau barang yang disimpan yang akan digunakan untuk memenuhi tujuan tertentu. Manajemen persediaan atau manajemen inventory adalah pengawasan aset non-kapital atau persediaan dari stok barang. Manajemen persediaan juga termasuk dalam manajemen rantai pasokan yang mengawasi aliran barang dari produsen ke gudang dan dari fasilitas penyimpanan ke titik penjualan. Kemudian yang kedua ada jenis-jenis manajemen persediaan. Menurut Render dan Heize 2005, berdasarkan proses manufakturnya persediaan terbagi menjadi 4 jenis. Yang pertama yaitu persediaan bahan baku, yaitu merupakan persediaan yang dibeli tetapi tidak diproses. Yang kedua yaitu persediaan barang setengah jadi, yaitu persediaan di mana bahan baku atau komponen yang sudah mengalami beberapa perubahan tetapi belum selesai. Yang ketiga ada persediaan pemeliharaan, perbaikan, dan operasi atau maintenance, repair, operating, MRO, yaitu pemeliharaan, perbaikan, operasi digunakan untuk menjaga agar pemesinan dan proses produksi tetap produktif. Dan yang terakhir yaitu persediaan barang jadi, yaitu persediaan di mana produk yang sudah selesai dan menunggu pengiriman. Kemudian jenis-jenis manajemen persediaan menurut Ristono 2009 berdasarkan tujuannya persediaan dibagi menjadi 3, yaitu yang pertama persediaan pengaman, merupakan persediaan yang dilakukan untuk mengantisipasi unsur ketidakpastian permintaan dan penyediaan. Yang kedua, persediaan antisipasi, merupakan persediaan yang dilakukan untuk menghadapi fluktuasi permintaan yang sudah dapat diperkirakan sebelumnya. Yang ketiga yaitu persediaan dalam pengiriman, yaitu persediaan yang masih dalam pengiriman. Kemudian yang ketiga ada model manajemen persediaan. Di sini ada 4 model yaitu Economy Order Quantity atau EOQ, kemudian ada Periodic Review, yang kemudian ada Material Requirement Planning atau MRP, dan Just in Time atau GIT. Yang pertama Economic Order Quantity atau EOQ, yaitu jumlah pembelian barang yang dilakukan oleh perusahaan merupakan sesuai dengan pesanan yang diterima. Yang kedua ada Periodic Review, yaitu pada metode ini itu memesan barang persediaan dengan jangka waktu atau interval yang sama. Yang ketiga ada model Material Requirement Planning atau MRP, merupakan perencanaan dan pengendalian persediaan untuk menjamin material atau bahan baku selalu tersedia untuk memenuhi kebutuhan. Dan yang terakhir yaitu ada model Just in Time atau JIT, merupakan metode di mana perusahaan tidak menyetok atau tidak memiliki persediaan. Kemudian ada fungsi manajemen persediaan. Fungsi manajemen persediaan yang pertama yaitu memastikan persediaan tersebut tersedia atau safety stock. Yang kedua mengurangi resiko pada keterlambatan dalam pengiriman persediaan. Yang ketiga mengurangi suatu resiko harga yang fluktuatif. Yang keempat memperoleh diskon daripada pemesanan dalam jumlah yang banyak. Yang kelima yaitu menyesuaikan pembelian dengan jadwal suatu produksi. Yang keenam yaitu mengantisipasi suatu perubahan yang terjadi pada penawaran maupun permintaan. Yang ketujuh yaitu mengantisipasi suatu permintaan mendadak. Yang kedelapan yaitu menjaga jumlah persediaan yang hanya tersedia pada musiman, sehingga ketika bahan sedang tidak musim, maka perusahaan memiliki persediaan barang tersebut. Yang kesembilan yaitu mengawasi suatu pesanan persediaan yang tidak sesuai dengan spesifikasi, bisa dikembalikan ke supplier bila tidak cocok. Yang ke-10 yaitu menjaga suatu komitmen terhadap konsumer agar barang bisa diproduksi dengan waktu dan kualitas yang diminta. Dan yang terakhir yaitu menentukan sebuah kuantitas persediaan yang harus disimpan untuk berjaga-jaga. Kemudian ada manfaat manajemen persediaan. Nah, manfaat manajemen persediaan menurut Hackert dalam bukunya yaitu yang pertama dapat memberikan tekanan terhadap investasi modal di dalam persediaan di tingkat minimum. Yang kedua dapat meminimalisir terjadinya pemborosan pada biaya yang dikeluarkan pada pengadaan persediaan, misalkan kerusakan, pengeluaran, penyimpanan, dan lain sebagainya. Yang ketiga dapat mengurangi terjadinya pencurian atau kerusakan pada persediaan. Yang keempat yaitu dapat menetralisir risiko yang akan terjadi dalam penundaan produk dengan cara selalu menyediakan barang baku yang dibutuhkan.
Yang kelima yaitu dapat memberikan layanan jasa yang memuaskan pada pelanggan dengan cara selalu menyediakan barang yang dibutuhkan. Yang keenam, dapat meminimalisir investasi untuk fasilitas serta peralatan yang dibutuhkan di gudang. Yang ketujuh yaitu dapat dilakukan produksi yang lebih merata dengan selalu tersedia barang yang dibutuhkan. Dan yang terakhir yaitu dapat mengurangi kerugian dari jatuhnya harga di pasar. Sekian presentasi dari saya, kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.